hari ini dengan kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini Kak Berta ditemani oleh Kak Atta dan Kak Agnes. Nah adik-adik pasti ada sukacita kan hari ini? Untuk itu mari kita mengangkat satu pujian. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum itu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami pada hari ini untuk datang ke hadirat-Mu. Tuhan, Engkaulah yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Buatlah kami Tuhan menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan semoga firman yang kami dengarkan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa kami ini hanya kami serahkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita harus saling menyayangi satu sama lain. Apalagi kita juga harus menyayangi Tuhan Yesus. Maka itu mari kita mengangkat satu pujian, I love you Jesus. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di mana Tuhan kami boleh mengadakan kebaktian sekolah minggu gereja-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Inang mau memberitakan firman Tuhan dengan tema mari kita sambut Tuhan Yesus. Sebelum itu kita mau membacakan firman Tuhan dulu yang diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 19. Kita semua membuka Alkitabnya, kita bersama-sama membacanya. Itu Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai.
Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, mereka kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pernah nggak merasa gembira menantikan kedatangan seseorang ke rumahnya? Tentu pernah ya. Apalagi seringkali kalau bapak sama mamanya pergi keluar rumah atau pergi ke pasar, pasti kita menantikan dengan gembira. Apalagi kalau mamanya membawa makanan, pasti kita lebih senang menantikan kedatangan mamanya. Apa biasanya cara kamu membuktikan bahwa hati kamu senang atas kedatangan orang tuanya? Ya, mungkin ada berteriak-teriak, meloncat sambil memeluk orang tuanya karena senangnya kedatangan mamanya dari pasar membawa makanan. Ya, begitu juga anak-anak di sini, bahwa bertemu dengan orang yang memang kita kasihi sangatlah dengan menyenangkan. Kalau ketemu dengan nama kakak, sama abang, sama adik, apakah sama seperti senangnya menyambut orang tuanya? Ya, tapi karena kita sayang sama kakak, sayang sama abang, sama adik, pasti kita dengan senang menyambut orang itu karena kita menyayangi mereka dan saling mengasihi kita. Itu buktinya kalau kita senang menyambut orang yang kita kasihi, itu sebabnya kita senang menyambut kedatangan mereka. Begitu juga firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus berjalan memasuki kota Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Orang-orang banyak merasa senang, banyak menyambut kedatangan Tuhan Yesus karena mereka merasa Tuhan Yesus itu adalah sahabat mereka, dan karena mereka merasa bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang paling baik dan paling menyayangi mereka. Dan karena di situ tapi tidak semua orang-orang suka atas kedatangan Tuhan Yesus. Di sini ada orang Farisi tidak suka atas kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa orang Farisi tidak suka atas kedatangan Tuhan Yesus? Karena orang Farisi merasa cemburu kepada Tuhan Yesus, karena orang Farisi ini merasa tersaingi oleh Tuhan Yesus, di mana pengajaran orang Tuhan Yesus tidak sama dengan pengajaran orang Farisi. Jadi dengan kata lain, bahwa orang Farisi itu tidak setuju atas kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang yang kita mau ditanya di sini buat anak-anak sekolah minggu HKBP Gading Indah, apa yang kita pilih? Kita senang nggak atas kedatangan Tuhan Yesus apa tidak? Kalau kita memang senang atas kedatangan Tuhan Yesus, itu terlihat dari cara kita. Bisa rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin dengar-dengaran, tidak melawan sama orang tua. Itu tandanya bahwa kita senang menyambut Tuhan Yesus, dan itu tandanya bahwa kita sangat menyayangi Tuhan Yesus. Dan kalau sebaliknya, kalau adik-adik sekolah minggu tidak sayang sama Tuhan Yesus, itu terlihat tidak mau sekolah minggu, tidak mau berdoa, kalau diajak ke gereja tidak mau, malas-malasan, melawan sama orang tua. Itu tandanya bahwa itu kita tidak mengikuti Yesus dan tidak suka atas kedatangan Tuhan Yesus. Ya, kalau memang begitu kita tidak menyayangi Tuhan Yesus, malas berdoa, malas sekolah minggu, melawan sama orang tua, ya kasihan dong Tuhan Yesus. Tidak ada yang mengasihi Tuhan Yesus. Dikarenakan itu, kita semua anak-anak sekolah minggu melalui nats ini, kita diajak bahwa kita saling mengasihi dan saling menyayangi Tuhan Yesus, dan kita sambut dalam hati kita, kita sambut dalam perbuatan kita, biar dalam pengikutan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terpuji dan dimuliakan. Demikian juga buat anak-anak sekolah minggu semua, bisa kita dilihat bukan karena rajin berdoa, bukan karena rajin ke gereja sekolah minggu, tapi dari tindakan kita bisa kita dilihat bahwa kita pengikut Yesus. Apa itu? Yaitu kadang kita kalau banyak berteman, kalau banyak musuh,
itu namanya tidak mengikuti Yesus. Kalau memang banyak sahabat, berarti kita sama dengan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah banyak sahabat karena Tuhan Yesus orangnya baik, pengasih dan penyayang. Itulah sebabnya kita diajak anak-anak sekolah minggu, marilah kita menjadi sahabat yang baik terhadap sesama, terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap semua orang yang kita temui setiap hari. Maunya kita menjadi sahabat, menjadi berkat buat lingkungan. Tuhan Yesus memberkati, marilah kita menjadi sahabat yang baik. Kita sambut Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman pada hari ini, di mana anak-anak sekolah minggu HKBP Gading Indah boleh Tuhan melakukan kebaktian ibadah minggu. Walaupun Tuhan melalui online, kami Tuhan bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga firman-Mu, kiranya Engkau Tuhan yang selalu menenangkan hati dan pikiran, supaya itu Tuhan menjadi berkat buat tubuh kami dalam semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di setiap perjalanan hidup kita harus berjalan di jalan Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian berlayar dengan Yesus. Adik-adik, hari ini kita sudah ibadah, kita sudah memuji Tuhan lewat lagu pujian kita, dan kita juga sudah berdoa. Tapi saat ini kita akan menutup ibadah kita lewat doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur kepadamu buat setiap berkat yang boleh kami terima daripada Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh melakukan ibadah kami secara online. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap mengisi hati dan pikiran kami. Kami sudah memuji Engkau, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya biarlah kami menyimpan firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini ibadah kita sudah selesai, dan sampai jumpa